Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah pohon pisang tua yang berdiri sendirian di dekat sungai. Pohon itu terlihat biasa saja di siang hari, tapi saat malam tiba, suasana di sekitarnya berubah menjadi mencekam. Penduduk desa percaya bahwa pohon itu dihuni oleh sosok tak kasat mata yang sering menampakkan diri. Suatu malam, seorang pemuda bernama Damar bertaruh dengan teman-temannya untuk mendekati pohon pisang itu sendirian. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita menyeramkan yang beredar. Dengan senter kecil di tangannya, Damar melangkah menuju pohon itu. Angin malam berhembus kencang, dan dedaunan pisang bergesekan satu sama lain, mengeluarkan suara yang aneh. Tiba-tiba, terdengar suara tawa pelan dari balik batang pohon. Damar menghentikan langkahnya, menyorotkan senter ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, bayangan hitam melesat di hadapannya. Jantung Damar berdegup kencang. Tapi ia tetap berdiri tegak. Namun, saat ia hendak berbalik, sesuatu menyentuh bahunya. Ia menoleh dengan gemetar, dan di sana, sesosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat menatapnya tajam. Damar berteriak dan berlari sekencang mungkin, meninggalkan senter yang terjatuh. Teman-temannya yang menunggu di kejauhan melihatnya berlari dengan wajah ketakutan. Keesokan harinya, warga desa menemukan senter Damar di bawah pohon pisang. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekati pohon itu lagi saat malam tiba. Konon, sosok wanita itu dulunya adalah seorang gadis yang meninggal tragis di tempat itu, dan arwahnya masih bergentayangan, menunggu seseorang yang berani mengusiknya. Sejak kejadian itu, pohon pisang itu tetap berdiri, menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Sejak malam itu, Damar berubah. Ia menjadi pendiam dan sering terlihat termenung. Teman-temannya mencoba menanyakan apa yang sebenarnya ia lihat, tapi Damar hanya menggeleng dan berkata, "Jangan pernah ke sana lagi." Namun, kejadian aneh mulai terjadi di desa. Setiap malam, terdengar suara langkah-langkah di sekitar pohon pisang. Beberapa warga yang tinggal dekat sungai mengaku melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon itu, menatap ke arah desa. Kambing-kambing peliharaan tiba-tiba hilang atau ditemukan mati dengan luka yang aneh. Suatu malam, Pak Raga, dukun tua desa, memutuskan untuk melakukan ritual di bawah pohon pisang itu. Dengan ditemani beberapa warga, ia membawa dupa dan sesajen, lalu mulai membaca mantra-mantra kuno. Saat itu, angin berhembus kencang dan daun-daun pisang bergetar keras. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan dari balik pohon. "Kalian mengusik tempatku." Suara itu lirih namun menggetarkan hati semua orang. Salah satu warga yang ketakutan berlari pulang. Tetapi tiba-tiba ia jatuh tersungkur. Wajahnya pucat, matanya terbelalak, dan ia hanya bisa bergumam, "Dia melihatku." Pak Raga menutup mata dan berkata pelan, "Roh ini belum tenang, ada sesuatu yang harus diselesaikannya." Damar, yang sejak tadi diam di sudut, tiba-tiba berbicara, "Aku tahu siapa dia." Semua mata tertuju padanya. Dengan suara gemetar, Damar bercerita bahwa malam itu, saat ia berlari ketakutan, sosok wanita itu membisikkan sebuah nama kepadanya, "Sari." Pak Raga terkejut. Sari adalah seorang gadis yang menghilang bertahun-tahun lalu. Dia terakhir terlihat bermain di sekitar sungai dekat pohon pisang, namun tak pernah kembali. Warga sempat mencarinya, tapi tak ada yang menemukannya. "Mungkin jasadnya masih di sini," ujar Pak Raga. Dengan peralatan seadanya, mereka mulai menggali di sekitar pohon pisang. Dan benar saja mereka menemukan sisa-sisa tulang belulang terkubur di sana, bersama kain lusuh yang diduga milik Sari. Tangisan lirih terdengar semakin jelas, lalu tiba-tiba angin berhenti. Pak Raga segera melakukan ritual pemanggilan arwah untuk menenangkan Sari. Damar, dengan air mata mengalir di pipinya, berbisik, "Kami akan membawamu pulang." Setelah malam itu, gangguan di desa berhenti. Pohon pisang itu masih berdiri. Tapi kini, tak ada lagi suara tangisan atau bayangan putih yang mengintai. Namun, setiap kali angin berhembus di malam hari, orang-orang yang melewati tempat itu mengaku masih bisa mendengar bisikan lirih dari dedaunan pisang.